Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ya. Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 18 mulai ayat yang pertama, nanti di sana kita akan membaca waktu Tuhan datang kepada Abraham, saudara. Ya, dikatakan Tuhan datang kepada Abraham untuk meneguhkan janjinya tentang keturunan yang akan Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah. Ya, dan setelah itu Tuhan menuju ke Sodom, saudara, Sodom dan Gomora. Karena Tuhan mendengar keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan Tuhan menuju Sodom Gomora untuk meninjau apakah benar seperti yang dikatakan orang-orang, ya. Dan sekaligus kita tahu akhirnya Tuhan juga menurunkan hukuman atas Sodom dan Gomora. Nah, sebelum menuju ke Sodom dan Gomora, saudara, Tuhan memberitahukan maksudnya kepada Abraham. Ya, Tuhan berkata, masa sih aku nggak ngomong sama Abraham apa yang akan aku lakukan? Ya, karena Abraham adalah sahabatnya Tuhan, saudara. Ya, dan saudara, karena itu Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa dia sudah mendengar keluh kesah orang tentang Sodom, dan Tuhan menuju ke Sodom untuk membinasakan kota Sodom, saudara. Ya, dan waktu Abraham mendengar apa yang dikatakan Tuhan, rencana Tuhan tentang Sodom dan Gomora, maka dalam ayat 23-nya, saudara, dikatakan Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, saudara, Abraham mengingat bahwa di sana di Sodom Gomora ada Lot, saudara. Ya, dan Lot adalah orang benar, dan karena itu Abraham berkata, masa engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dan selanjutnya Abraham berkata, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian padamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham ngomong sama Tuhan, Tuhan, gimana kalau ada 50 orang benar di dalam kota Sodom dan Gomora? Masa Tuhan mau binasakan mereka? Ya, maukah Tuhan mengampuni Sodom dan Gomora karena 50 orang benar ini, meskipun semuanya fasik? Dan biarlah jangan sampai Tuhan menghukum orang benar sama seperti orang fasik. Ya, saudara, Abraham berpikir, mudah-mudahan ada 50 orang benar di dalam kota Sodom dan Gomora. Dan karena itu dia minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, biar Tuhan mengampuni kota itu karena ke-50 orang benar ini. Ya, dan jangan sampai Tuhan menghukum orang benar sama seperti menghukum orang fasik. Dan mendengar permintaan Abraham, saudara, Tuhan berfirman dalam ayat ke-26-nya, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya, Tuhan berkata, baik, kalau ada 50 orang benar, aku akan ampuni kota Sodom, aku nggak akan menghukum. Aku akan ampuni semua tempat kota Sodom karena ke-50 orang benar ini. Ya, nah saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya, kita tahu Abraham ragu-ragu, saudara. Benar nggak ya ada 50 orang benar ya? Dan karena itu Abraham akhirnya tawar-menawar dengan Tuhan, negosiasi. Dan Abraham berkata, Tuhan, sekiranya ada 45 orang aja, Tuhan, ya, apakah engkau juga akan membinasakan mereka? Kalau kurang dari 50, tapi ada 45 orang benar, Tuhan berkata, kalau ada 45 orang benar, aku akan mengampuni, ya, Sodom dan Gomora. Dan kalau kita baca terus, saudara, Abraham jadi ragu-ragu lagi, dan dia melanjutkan negosiasinya, ya, dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ya, sekiranya kalau 40 gimana Tuhan? Ya, orang benarnya cuma 40. Tuhan berkata, oke, kalau ada 40, aku tidak akan membinasakan tempat Sodom dan Gomora karena 40 orang benar itu. Ya, dan kita tahu, saudara, Abraham terus ragu-ragu sampai akhirnya Abraham minta, Tuhan, kalau ada 10 orang benar, ya, gimana Tuhan? Apakah Tuhan tetap mau menghukum? Ya, dan Tuhan tetap memenuhi apa permintaan Abraham, saudara. Oke, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, maka aku tidak akan membinasakan kota itu karena 10 orang benar ini. Ya,
Sudah luar biasa sekali kasih Tuhan, saudara ya. Dan Abraham berpikir, masa sih 10 orang aja nggak ada? Ya, Lot dan istrinya, kedua anaknya udah 4. Ya, masa 6 lagi nggak ada 6 lagi orang benar di kota Sodom dan Gomora. Dan karena itu akhirnya negosiasi berhenti di angka 10 orang, saudara. Ya, tetapi kita tahu akhirnya bahwa ternyata waktu Tuhan meninjau kota Sodom dan Gomora, ternyata tidak ada 10 orang benar di sana. Dan karena itu akhirnya Tuhan menurunkan hukuman atas kota Sodom. Ya, dikatakan api dan belerang turun dari langit, saudara, membakar, membinasakan kota Sodom dan semua penduduknya. Ya, sehingga saudara, kalau hari ini kita pergi ke tanah perjanjian, kita pasti akan, kalau kita dibawa ke satu tempat yang diperkirakan itu adalah letak kota Sodom dan Gomora, maka tanah di sana itu juga tandus, saudara, tidak bisa ditanami. Ya, tanah di sana itu seperti bekas terbakar, saudara. Ya, sehingga nggak bisa subur, nggak bisa ditanamin, saudara. Ya, dan akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan, semua orang yang ada di dalamnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya karena mereka adalah orang-orang benar. Ya, tetapi sayangnya waktu dalam perjalanan meninggalkan kota Sodom, istri Lot menoleh ke belakang, padahal Tuhan sudah bilang, sudah berkata jangan menoleh ke belakang. Dan karena istri Lot tidak taat kepada Tuhan, maka istri Lot menjadi tiang garam, saudara. Nah, saudara, dari kisah itu saya mau mengajak kita untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, dari kisah Lot ini kita tahu bahwa Tuhan tidak akan menimpakan hukuman bagi orang fasik kepada orang benar. Ya, terbukti, saudara, doa syafaatnya Abraham, ya, permohonannya Abraham tidak memenuhi, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sana, saudara. Artinya permintaan Abraham kalau ada 10 orang benar, ya, Tuhan akan menyelamatkan Sodom dan Gomora, ternyata nggak ada 10 orang benar. Ternyata hanya ada Lot sekeluarga yang orang benar di sana, hanya ada 4 orang. Dan karena itu akhirnya Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Tetapi meskipun kota Sodom dan Gomora dibinasakan, Tuhan tetap menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka orang benar. Dan karena itu dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan tetap adil. Tuhan tidak mungkin menimpakan hukuman kepada orang fasik, ya, hukuman untuk orang fasik kepada orang benar. Ya. Dan kisah ini terjadi bukan hanya pada kisah Lot saja, saudara. Kita lihat pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, waktu 10 tulah diturunkan Tuhan atas Mesir, maka dikatakan di tanah Mesir ada hukuman Tuhan, tapi di Goshen, tempat di mana orang Israel tinggal, itu ada perlindungan Tuhan. Sehingga kita akan baca di sana, saudara, waktu tanah Mesir gelap, di Goshen ada terang, saudara. Ya, waktu ada penghukuman atas tanah Mesir, maka tanah Goshen dikecualikan, tanah Goshen dibedakan, tanah Goshen dilindungi oleh Tuhan dari semua kutuk dan tulah yang Tuhan turunkan atas Mesir. Ya, karena itu sekali lagi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan menimpakan hukuman untuk orang fasik kepada orang benar. Karena itu betapa bahagianya kita di dalam Tuhan dijadikan orang benar, saudara. Amin. Kita ini bukan orang-orang benar, kita harusnya binasa. Ya, tetapi kenapa kita jadi orang benar? Karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kita dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga menerima karya penebusannya. Sehingga kita menerima pengampunan, ya, oleh darahnya, karena Tuhan sudah mati di kayu salib bagi kita semua orang berdosa. Sehingga setiap kita yang mau menerima dan percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh hidup kekal dan kita tidak akan binasa. Dan karena itulah kita disebut sebagai orang-orang benar, saudara. Amin. Betapa bahagianya kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan orang benar. Dan kenapa kita dijadikan orang benar, saudara? Setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu kita disebut orang benar. Kenapa kita disebut orang benar? Karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan
Setelah itu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kita disebut orang benar. Karena itu hari ini saudara, kita harus bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan. Buat saudara yang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari gunakan kesempatan ini. Ya, kalau Tuhan berbicara kepada setiap saudara yang mendengar firman ini, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, jangan tunda waktu lagi. Buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan menerima anugerah pengampunan dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, dan kita diberikan status sebagai anak Allah, orang yang dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan pasti akan menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Dengan demikian kita percaya bahwa kita akan hidup menerima pembedaan dari Tuhan. Ya, kita tidak akan menerima penghukuman untuk orang fasik, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita, ya, dari semua tulah malapetaka. Waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan mengecualikan Lot dan keluarganya karena mereka orang benar. Waktu tulah turun atas Mesir, Gosyen dikecualikan, dibedakan oleh Tuhan, karena di sana tinggal anak-anak Tuhan, orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan. Ya, itu yang pertama saudara. Tuhan tidak akan menimpakan hukuman bagi orang fasik kepada orang benar. Yang kedua saudara, kalau ada orang benar mengalami kesusahan, kenapa? Ya, kalau memang benar Tuhan membedakan, melindungi, tapi kenapa ada orang benar yang mengalami kesusahan juga saudara ya? Ada 3 hal saudara. Yang pertama adalah karena kejahatan orang lain, ya, sehingga kita terkena akibatnya. Ya, saudara, kita hidup di dalam dunia ini dan kita masih bisa terkena dampak, ya, karena hal yang global, hal yang berlaku umum di sekitar kita. Contoh saudara, misalnya kalau ada demo, ya, maka untuk menghindari kerusuhan di satu tempat, maka semua toko-toko ditutup misalnya. Ya, dan mungkin salah kita pemilik salah satu toko di tempat itu. Ya. Kita orang benar, kita anak Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Ya. Tetapi meskipun kita anak Tuhan, kita nggak bisa terlepas dari hal tersebut, saudara. Ya, nggak mungkin waktu ada demo semua harus tutup, kita bisa buka, ya, tetap buka dengan tetap aman, saudara. Ya. Kita bisa kena dampak karena kesalahan orang lain, keegoisan orang lain, kejahatan orang lain, ya, sehingga kita juga terkena akibatnya. Tetapi meskipun seperti itu, kita percaya bahwa tetap ada perlindungan Tuhan, ada pembedaan Tuhan untuk kita, saudara. Amin. Ya. Karena itu, saudara, mari kalau kita mengalami kesusahan, ya, kesulitan, mari kita tetap bersyukur, karena pasti akan ada pembedaan-pembedaan yang Tuhan lakukan atas kita. Ya. Yang kedua saudara, kenapa orang benar bisa mengalami kesusahan atau kesulitan? Sebagai harga yang harus dibayar karena mengikut Tuhan Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12-13 berkata begini saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, dalam hidup ini ada 2 pilihan. Kita mau jadi orang benar atau orang jahat, saudara. Ya, kalau kita memilih untuk tidak jadi orang benar, maka pasti di dalam dunia ini kita akan semakin jahat. Kenapa? Karena kita akan saling menyesatkan dan disesatkan. Orang-orang jahat akan saling menyesatkan dan akan disesatkan, sehingga semakin bertambah jahat. Ya, tetapi kalau kita mau hidup beribadah kepada Kristus, maka kita akan terhindar, terluput, sehingga kita tidak akan hidup dalam kejahatan. Kenapa? Karena kita hidup dipimpin oleh terang firman Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita makin lama makin terang, saudara. Ya, kita tidak akan hidup dalam kegelapan. Tetapi saudara, meskipun kita hidup benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti segala sesuatu lancar di depan kita. Bisa terjadi justru karena kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami aniaya.
sehingga kita mengalami kesusahan, kesulitan yang harusnya tidak perlu kita alami. Dalam Alkitab ada contoh, saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dan karena itu mereka diberkati Tuhan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa, jadi berkat buat lingkungannya. Tapi justru karena itu, saudara, banyak orang iri kepada mereka dan akhirnya merencanakan segala yang jahat atas mereka, saudara. Dan karena itulah Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego mengalami kesulitan-kesulitan dan kesusahan yang harusnya mereka nggak perlu alami. Tapi kenapa mereka harus alami? Karena mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, saudara, memang kadang ada harga yang harus kita bayar. Kesungguhan kita di dalam Tuhan di satu sisi akan mendatangkan kebaikan buat kita, akan mendatangkan berkat. Tetapi di satu sisi yang lain bisa menimbulkan iri hati kepada orang lain. Ya, bisa menimbulkan ketidaksukaan orang lain kepada kita karena kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kadang-kadang itu bisa menimbulkan kesulitan, kesusahan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena itu seringkali ada kesusahan yang harus kita alami. Kenapa, saudara? Karena itu merupakan bagian harga yang harus kita bayar karena iman kita kepada Tuhan. Tapi percayalah, saudara, kesusahan apapun yang kita alami, ya, upahnya jauh lebih dari kesusahan yang kita alami tersebut. Upahnya jauh lebih besar, upahnya jauh lebih indah daripada kesusahan-kesusahan yang kita alami. Kenapa? Karena dalam keadaan apapun tetap ada perlindungan Tuhan atas orang-orang benar. Tetap ada pembedaan dari Tuhan atas orang-orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Lot dan keluarganya dibedakan oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel dibedakan oleh Tuhan. Ya, karena itu kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan sebagai harga yang harus kita bayar karena kita mengiring Tuhan, mari lakukan dengan tekun, saudara. Bertahan dalam iman. Tetap hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Dan pada saatnya kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan jauh melebihi kesusahan yang kita alami. Yang ketiga, saudara, kenapa kita mengalami kesusahan atau kesulitan? Karena kelalaian kita sendiri, saudara. Karena kesalahan kita sendiri. Ya, saudara, Yakobus 4 ayat 3 berkata begini, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, seringkali bisa terjadi di satu sisi kita hidup beribadah kepada Tuhan, tapi di satu sisi kita juga hidup dalam hawa nafsu, saudara. Ya, sehingga di satu sisi kita menerima berkat Tuhan karena ibadah kita, karena kesungguhan kita, tetapi kita juga menerima dampak dari hawa nafsu kita, saudara. Kita mengalami kesusahan, kesulitan. Kenapa? Karena kita memang beribadah hidupnya, tapi kita juga hidup dalam hawa nafsu. Ya, dan karena itu, saudara, seringkali karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu inilah, maka kita juga mengalami kesusahan yang harusnya tidak perlu kita alami. Ya. Contoh, saudara, ibadah rajin, ya, tetapi pergaulan saudara nggak dijaga. Ya. Sehingga saudara sangat besar kemungkinan bisa terjadi suatu saat saudara akan terpengaruh oleh pergaulan buruk yang saudara lakukan itu. Sehingga meskipun kau beribadah, tapi akhirnya engkau tetap jatuh dalam dosa, engkau lakukan kesalahan, ya, engkau lakukan apa yang kau tahu itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Sebagai akibat karena kita hidup beribadah, tapi kita juga masih hidup di dalam hawa nafsu. Ya, kita kerja bagus, kita kerja rajin, penghasilan besar di satu sisi, tetapi di satu sisi kita punya gaya hidup yang boros, gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang memenuhi semua keinginan kita. Sehingga meskipun kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, ya, tetapi seringkali mengalami keadaan lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga seringkali kita mengalami kesulitan, kesusahan. Kenapa? Karena kita lalai dengan hidup kita, ya, karena kesalahan kita sendiri. Kita diberikan Tuhan, diberkati dengan pekerjaan, diberkati dengan usaha,
tapi kita nggak lakukan dengan baik pekerjaan kita. Kita nggak jaga dengan baik usaha kita yang Tuhan berikan. Ya. Sehingga di satu sisi kita diberkati, tapi di satu sisi kita juga akhirnya menuai kesusahan. Kenapa? Karena ketidaksungguh-sungguhan kita dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Karena itu kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami kesusahan, saudara, maka yang pertama kita harus introspeksi diri kita dulu, saudara. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Apakah kesusahan, kesulitan ini datang karena kesalahan kita, kelalaian kita? Kalau ini yang terjadi, maka kita harus bertobat, ya, supaya kita bisa menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Jangan sampai kita sadar kita salah, tetapi kita tidak mau mengakuinya, bahkan kita menyalahkan orang lain, kita komplain kepada Tuhan, kita terus membenarkan diri kita sendiri. Kalau kita seperti itu, maka keadaan gak akan segera berubah, saudara. Justru kita akan semakin mengalami kesulitan. Ya. Kalau memang kesusahan, kesulitan itu datang karena kesalahan kita, yang penting adalah kita segera bertobat. Ya. Minta pengampunan kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong kita. Ya. Tapi kalau kita introspeksi, ternyata yang kita alami ini adalah akibat karena iman kita kepada Tuhan, karena kesungguhan kita kepada Tuhan, sehingga ada harga yang harus dibayar. Mari saudara, kita bersyukur untuk itu semua. Kenapa? Karena apa yang kita alami, ya, itu ada waktunya pasti akan berakhir. Tapi kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah ada akhirnya. Upah yang akan kita terima jauh melebihi dari kesusahan yang kita alami karena iman kita kepada Tuhan. Karena itu yang penting kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Dan kalau kita introspeksi diri dan kita tahu bahwa kesulitan kesusahan kita yang kita alami adalah karena dampak karena orang lain, saudara, karena kejahatan orang lain, keegoisan orang lain, sehingga dampaknya juga terkena kepada kita. Mari kita sama-sama relakan, ya, apa yang terjadi, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Termasuk apa yang kita alami hari ini, saudara. Kalau kita terkena dampak dari keadaan yang sedang terjadi, ya, wabah yang sedang terjadi, krisis yang sedang terjadi ini, saudara, kita tahu bahwa kesusahan itu kita alami karena dampak global. Karena kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga yang terjadi di sekitar kita juga bisa berpengaruh kepada kita. Mari relakan, kita ikhlaskan, ya, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, bahwa pemeliharaan atas hidup kita ada di dalam Tuhan. Ya, karena itu tetap teguh, tetap setia, tetap tekun, tetap bersukacita, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Sama seperti Tuhan membedakan Lot dan keluarganya dengan orang-orang di Sodom dan Gomora. Meskipun ada kesulitan, ada kesusahan, tapi pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua, melampaui apapun yang kita alami. Dan pada waktunya kita akan melihat kembali kebaikan, kemurahan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Karena itu saudara, apapun yang kau alami saat ini, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap percaya kepada firman-Nya, tetap percaya kepada janjinya, tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Amen. Ya, dan tetap lakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan dengan segenap hati kita, lakukan dengan segenap kekuatan kita, dan kita akan melihat Tuhanlah yang akan mencurahkan kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap bersukacita dan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya.